Om Swastiastu. Hai, saya Dewi Mayang Anggraini, mahasiswa PPG Daljab dalam kampus Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja Bali. Saya berada di kelas K2A PPG AH 24. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi, Nak. Pagi. Apa kabar kalian, Cah? Astunggara kita senantiasa dalam keadaan baik, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali untuk pembelajaran agama Hindu. Nah, untuk itu anak-anak, sebagai ungkapan terima kasih, anak-anak silahkan mengawali dengan doa. Doa bersama, doa belajar bersama-sama. Mulai. Astu ya nama swaha. Anak-anak semuanya masuk ya Cah ya? Semuanya sudah masuk ya. Dari ke-22 anak ini sudah terabsen semua untuk masuk. Maka dari itu anak-anak Bu Mayang pengen bertanya, sudah sarapan semua kan Cah? Tentunya hari ini bersemangat atau tidak? Hari ini supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu ya Cah? Coba bagaimana ice breaking yang setiap pagi kita laksanakan? Coba bersama-sama Bu Maya, hanya tinggal mengikuti kalian. 1, 2, 3. Ini pagi hariku, riang senang hatiku, bertemu ibu guru, juga teman-temanku. Ayo kita semangat, belajar sama-sama. riang senang yuk kita belajar. Tepuk tangan untuk semuanya. Semangat loh ya, udah semangat loh ya. Nah, kalau memang hari ini kita sudah bersemangat sayangku semua, Bu Mayang hanya ingin memberikan selayang pandang materi kemarin, yaitu kita kemarin sudah mempelajari yaksnya, ya Teh. Lah, supaya kalian lebih dalam, lebih dewasa, karena kita sudah anak-anak dewasa. Lah, di sini Bu Mayang ingin mempertegas kembali terkait yatsnya. Anak-anak tidak boleh melupakan yatsnya. Lah, yatsnya di sini kalian harus mampu menakarnya. Baik atau burukkah ini untuk saya? Nah, untuk itu Bu Mayang persilahkan kalian mengingat kembali, ternyata materi kita hari ini adalah satwika yatsnya. Yaitu satwika yatnya itu tergabung dalam apa Cah? Yatsnya berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitasnya. Lah Cah, satwika yatsnya kemarin ternyata memiliki, yatsnya bisa dikatakan satwika, ternyata memiliki 7 unsur. Apa saja? Sastra, Strada, Lascarya, Mantra, Daksina, Anasewa, dan Nasmita. Ternyata anak-anak sangat mengingat ada yang namanya satwika yatsnya terdiri dari 7 unsur, ada rajasika yatnya, dan ada juga tamasika yatsnya. Lah, terkait satwika anak-anak sudah sangat memahami tentang unsur-unsur tersebut. Lah, sekarang kita masuk ke materi kedua atau bagian yang kedua, itu adalah yang disebut rajasika yatsnya. Ya Teh? Rajasika yatnya sesuai yang kalian ketahui, rajasika yatnya itu mengandung arti apa? Pamer belakang. Yatsnya yang dilaksanakan karena unsur pamer dan sombong. Contoh unsur pamer saat ini yang sering kita lihat dalam masyarakat kita, contoh, kalau ke pura itu tujuannya untuk sembahyang atau untuk pamer? Sembahyang. Tetapi di sana kalian melihat umat kita, ya tak? Umat kita memakai baju yang sangat arang-arang, ya tak? Sampai dalemannya kelihatan, ya. Terus kemudian pakai perhiasan yang berlebihan, terus riasan wajahnya, iya. Terus pakai baju yang ketika dipakai jalan belahannya kelihatan, belahan dada, belahan kaki kelihatan. Itu termasuk rajasika. Bolehkah kita lakukan sayangku semua? Tidak. Ya jelas tidak boleh.
Terus maka dari itu ketika kalian melihat ada saudara kita dalam lingkup Hindu ini, ketika ada upacara besar di pura, entah itu apapun upacaranya, berpakaian seperti itu, menggunakan perhiasan yang berlebih, apakah harus kita tegur dengan, atau bagaimana caranya? Kalau menurut kalian? Ditegur. Terus nanti kalau orangnya kecewa, tidak datang ke pura? Mekanismenya bagaimana ketika kita mendapatkan masalah seperti itu dalam keluarga kita? Dalam keluarga Hindu maksudnya, keluarga pura kita. Mekanismenya adalah melalui pendharma wacana. Lah iya, yaitu sosialisasi baju yang baik dan benar ketika berada di dalam pura. Terus kemudian selain berpakaian yang berlebihan, ada pada waktu hari-hari suci yang termasuk Rajasika ini adalah penjor, harganya harus mahal sampai ornamen-ornamen hari raya, contohnya Banten dan lain sebagainya, ada yang menjulang tinggi seperti ini sampai tidak bisa bawa. Dalam Rajasika ini anak-anak tidak boleh melakukan hal tersebut karena nanti itu akan memberatkan dirimu sendiri ketika hari raya ke depannya atau upacara ke depannya. Pasti upacara ke depannya kalian tidak akan berupacara ketika tidak semewah yang kemarin. Iya, ada rasa gengsi ya saja. Lah, supaya seperti itu anak-anak tidak boleh menjalankan hal demikian. Boleh Rajasika, tapi Rajasika yang bagaimana, Bu? Nanti ada di sesi kedua kita akan mempelajari Rajasika yang harus kita laksanakan. Nah, terus di sana ada Tamasika. Tamasika. Melaksanakan yasnya hanya untuk mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan. Padahal kita kalau berbakti itu untuk apa? Untuk mengucapkan terima kasih kepada Sang Yang Widi. Untuk mensyukuri nikmat Yang Widi, untuk berterima kasih kepada Yang Widi, untuk berbakti kepada Yang Widi, dan juga bentuk penghormatan kita kepada Sang Yang Widi. Nah itu adalah, ketika kalian di sini sudah ditampilkan bahwa coba dicermati gambarnya, Tamasika yatsnya. Di sana ketika orang beryatsnya, tetapi tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan bayaran terhadap yatsnya atau mendapatkan imbalan kembali yatsnya, berarti Tamasika ini sangat berlawanan dengan apa? Satwika. Sangat berlawanan dengan Satwika yats. Sangat berlawanan dengan Satwika yatsnya. Oke, terkait Tamasika dan Rajasika dan Satwika yatnya yang tergabung dalam tergabung dalam yatsnya berdasarkan kualitasnya. Ini saya rasa Bu Mayang sudah cukup ya, Cah. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Iya. Kalian membentuk kelompok. Sebelum membentuk kelompok, Bu Mayang pengen kalian mencermati atau menyimak video yang pernah kita pelajari kemarin, yang salah satunya adalah video kalian ketika belajar bersama Bu Mayang. Silahkan dicermati. Nanti kalian akan mendapatkan sejenis pertanyaan atau permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama. Nah, sekarang membentuk kelompok dulu, coba membentuk kelompok 55 dulu. Ada berapa tuh? 22. 55 ya? Atau ini terbagi menjadi 2 kelompok ya, sini sama sini ya. Oke. Nah, ini video kita belajar kemarin. Nah, lihat video bersama-sama. Coba anak-anak PTK, LKPD yang Bu Mayang share kepada kalian. LKPD-nya. Lah, di sana ada petunjuk pengerjaan LKPD. Bacalah secara cermat. Terus kemudian ada tugas untuk mencermati video. Video sudah kalian cermati. Di sana ada
sebuah gambar. Gambar apakah itu, Cah? Coba dari Mbak Rindang. Gambar apakah itu, Nduk? Gambar seorang sulinggi atau pendeta yang memberikan materi atau wejangan kepada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya. Anggap saja itu adalah sebagai sebuah kelas belajar. Tapi ketika diperhatikan, sesuai paparan video tadi juga kalian video tadi sudah mencermati dengan baik. Terus sekarang kalian memecahkan masalah ini. Di gambar ini perhatikan dengan baik. Ada apakah dengan gambar ini? Maka dari itu masing-masing kelompok Bu Mayang berharapkan bisa menuliskan sesuai pemahaman kalian terhadap video ini. Ada apa dengan video ini sesuai bahasa kalian? Silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai, Cah? Ya. Ada yang merasa kesulitan untuk menjawab atau mengungkapkan kalimat kalian di dalam gambar ini untuk kalian tuliskan dalam diskusi kalian. Sudah ada yang merasa kesulitan, Cah? Ada yang merasa kesulitan? Ketika tidak, Bu Mayang ingin kalian mempresentasikan hasil belajar kalian bersama, hasil diskusi kalian. Mungkin kalian di masing-masing kelompok ini belum perlu tampil dulu, cuman Bu Mayang ingin mendapatkan gambaran sejauh mana anak kelompok 1 dalam menanggapi gambar ini. Contoh, coba kelompok 1, kelompok mana yang kelompok 1? Sini. Oh, sini, oke. Oke, coba Cynthia, hasil belajar kelompokmu coba disampaikan secara kelompok. Halo teman-teman, saya di sini mewakili dari kelompok 1 akan memberikan pernyataan yang sudah kami simpulkan. Dalam gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa Satwika Yajna mengajarkan bahwa untuk hidup selaras dan sesuai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 untuk penilaian dari Bu Mayang nyatakan bagus. Kelompok 2 tuh Bu Mayang persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Jadi saya akan menyimpulkan berdasarkan hasil kesimpulan dari kelompok saya, yaitu Satwika Yajna mengajarkan hidup dalam kesederhanaan untuk menuju jaga kita dan moksa. Oke, kelompok 2. Nah, setelah belajar atau setelah mempelajari Satwika Yajna hari ini, apakah anak-anak merasa senang? Apakah anak-anak bisa merasa paham dengan materi yang Bu Mayang sampaikan hari ini? Nah, untuk itu sayangku semua, untuk menindaklanjuti pernyataan kalian bahwa kalian paham dan senang dengan materi Bu Mayang hari ini, maka minggu depan kita akan belajar lagi terkait ini. Bu Mayang menyediakan permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama. Urusannya adalah terkait dengan Satwika, Rajasika, dan Tamasika Yajna hari ini, ya. Minggu depan kalian memecahkan masalah sesuai kelompok kalian masing-masing dengan mencermati gambar. Oke, anak-anak, siapkah kalian besok? Siap. Kita harus siap lagi, kompak lagi seperti ini, membangkitkan semangat anak-anak sehari ini. Semangat belajar semua loh ya. Semangat belajar semua. Untuk itu Bu Mayang ingin kita membuktikan kalau hari ini bersemangat. Bu Mayang berharap kalian mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Bu Guru. Coba perhatikan aku aja. Ya, perhatikan aku. Oke. Rapikan dudukmu. Oke. Pahami aku? Ya. Belajar
yang berlebihan. Terus kemudian apa lagi? Vendor yang berlebihan dengan harga yang mahal. Apakah itu boleh kita lakukan, Cak? Berarti ke depan ketika kalian sudah menjadi orang dewasa, bisa membangun rumah tangga masing-masing, rajasika yang sudah Bu Mayang terangkan bahwa itu negatif, jangan kalian lakukan. Bisa ya, Cak? Nah, sekarang akan kita laksanakan pembelajaran atau memecahkan masalah implementasi YES-nya berdasarkan kualitasnya secara kehidupan sehari-hari. Oke. Sekarang Bu Mayang persilakan untuk membentuk kelompok sesuai kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita tinggal mengerjakan apa yang kita kerjakan. Silakan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok silakan menerima menerima dari ke belakang ya, Dok. Menerima lembar jawabannya masing-masing. Kelompok 1 ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu tugas sesuai nomor 1. Sesuai nomornya yang ada di slide, silakan diperhatikan. Ada yang belum mendapatkan? Nah, di sini sesuai instruksi kemarin bahwa kalian akan mendiskusikan sesuai nomornya. Kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 3 mengerjakan nomor 3, kelompok 4 mengerjakan nomor 4, kelompok 5 mengerjakan nomor 5, kelompok 6 mengerjakan nomor 6, kelompok 7 mengerjakan kiri, ada yang kelompok 7 mengerjakan kanan. Terus bagian yang terakhir kelompok 8 adalah mengambil atau membuat kesimpulan. Setelah dipresentasikan masing-masing kelompok, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan bekerja. Sudah selesai, Cak? Tenang, betul sudah selesai? Kalau memang sudah selesai, kalian siap-siap untuk masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Terus bagian kelompok yang paling terakhir harus menyimak karena kalian nanti mengambil kesimpulan. Kalau sekarang yang kelompok terakhir itu pastinya belum bisa mengerjakan apa-apa karena belum ada presentasi. Itu tidak perlu menunggu lama. Iya, tidak perlu menunggu lama. Kelompok 1 silakan masuk, berada di depan teman-temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian sesuai slide tugas nomor yang kalian kerjakan. Monggo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan satikayatnya. Dalam satikayatnya adalah berbuat suci yang terus ikhlas. Dalam pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin, mematuhi aturan yang diterapkan, menghormati dan menghargai orang lain. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
masing-masing presentasi akhirnya semua masing-masing ajaran masing-masing sub kalian menjadi tahu apa enggak? Tahu.